Oke, kita akan berdoa dulu. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan pada malam hari ini kembali kami boleh berada di dalam kuat kuasa Tuhan. Oleh karena kekuatan Tuhan, kami boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur buat apa yang telah Engkau berikan dan sediakan bagi kami, terlebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh ada pada kami. Tuhan tolong, juga sebentar kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami mau angkat pujian, ucapan syukur kami Tuhan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan ini perkenanan Tuhan. Kami berdoa, sucikan, kuduskan, layakkan kami di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan dan segala kelemahan kami. Biarlah kiranya Engkau melayakkan kami pada malam hari ini, sehingga apa yang kami lakukan pada malam hari ini, baik dari pujian, penyembahan maupun juga dengar-dengaran firman Tuhan, mendapat berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Bagaikan raja wangi mengatasi segala
biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Silakan baik. Baik, saya akan berdoa sebelum kita masuk kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita semua kembali berdoa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan dengar-dengaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan pimpin untuk setiap siaran online maupun juga kami yang datang fisik, di mana Tuhan juga memberkati kami yang ada, dan juga buat setiap rekan-rekan kami Tuhan yang mungkin menyaksikan melalui via online, kiranya Tuhan juga memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami yang hadir. Terpujilah nama Tuhan, biarlah Engkau pimpin setiap hati dan pikiran kami, bahwa kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa kami untuk menyelami kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus-Mu yang mampu memberikan iluminasi buat setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan hati kami, pikiran kami untuk tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Berkuasalah secara penuh Tuhan, sehingga kami mendapat berkat daripada firman Tuhan malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Tadi siaran sempat agak down ya, karena mungkin sinyal. Oke. Sebentar saya set. Oke. Kita akan buka di dalam Matius 24. Kita akan coba melanjutkan beberapa hal waktu Kristus berkhotbah gitu ya, mengenai Yerusalem ya. Olympus has fallen, tapi ini Jerusalem has fallen gitu ya. Ini kelanjutannya. Kita akan baca di dalam Matius 24 ayat ketiga sampai ayatnya yang ke-14 terlebih dahulu gitu ya. Nanti kita akan baca di bagian ini, kita akan pelajari, tapi mungkin nggak terlalu mendalam pada malam hari ini untuk beberapa penekanan saja secara umum, biar kita kaum awam tidak terlalu ngejelimet takutnya gitu ya, terlalu dalam kita juga jadi pusing gitu ya. Oke. Saya baca ayat ganjil Bapak Ibu yang genap ya, sampai ayat yang ke-14. Permulaan penderitaan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan, ayat 6, kamu akan mendengar deru perang. Jangan kamu gelisah, yaitu sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Nah, nanti saya akan coba kutip saja bagian yang tadi sudah kita baca. Jadi ada Mesias palsu dan ada juga nabi-nabi palsu. Kira-kira demikian ya. Jadi pada waktu murid-muridnya melihat kekaguman daripada Bait Allah di Yerusalem, lalu Tuhan mengatakan akan diruntuhkan, tidak ada satu batu pun yang akan didirikan di atas batu lain gitu ya. Jadi Tuhan tinggalkan, lalu murid-muridnya juga ikut meninggalkan. Jadi mereka di seberang sambil menatap Bait Allah gitu ya. Terus mereka di Bukit Zaitun gitu ya. Dikatakan duduk di Bukit Zaitun. Jadi seperti berseberangan melihat pemandangannya di Bait Allah gitu ya. Nah, pada waktu ada di sana di Bukit Zaitun, justru Kristus memberikan pengajaran yang begitu baik gitu ya. Pada waktu di Bait Allah tidak ada pengajaran yang sebaik Kristus ya. Jadi lebih baik sesederhana itu gitu ya, bahwa Injil itu yang penting tuh Injilnya atau firmannya ya, bukan gedungnya. Mereka ada di luar gedung padahal, yang mungkin nggak ada kemegahannya apapun karena di bukit yang ngerumput mungkin gitu ya, mungkin pakai tikar, mungkin kita ibadah padang gitu kan, yang tidak ada tembok gitu kan, yang kalau kepanasan juga paling teduh ngandalin daripada pohonan gitu ya. Tetapi di situ Kristus memberikan sebuah pengajaran yang indah gitu ya. Nah, seringkali kadang kalau kita pikir gitu ya, kadang saya ditanya teman saya gitu ya, bahwa pernah diajakin sudah lama bahwa yuk ke gereja A, ke gereja B yang tanda petik misalnya memiliki keindahan atau besarlah, gereja besar gitu ya. Lalu saya iseng tanya sebenarnya, kenapa kamu mau ke gereja sana gitu ya? Ya pasti itu deh, yang dia sampaikan itu hal-hal ciri-ciri jasmania gitu ya. Maksudnya wah, WL-nya keren ya kan, state-nya kayak gitu-gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya tahu nih, oh oke. Tapi maksudnya nggak salah kalau misalnya ada satu gereja mempersiapkan state, panggung, mimbarnya dengan baik, itu oke, benar ya. Tapi kalau itu menjadi bagian dari akhirnya orang ke gereja tapi nggak mandang firmannya gitu kan, jadi kan didahuluin tuh itunya, suasananya gitu kan. Jadi tempatnya juga gede ki katanya gitu kan, pujiannya enak deh kan. Saya jadi kadang lucu juga ya, pujiannya enak deh, ya nggak salah gitu, tapi dia nggak menyentuh kepada bagian yang inti. Itu yang menjadi bagian dari saya. Akhirnya saya banyak belajar gitu ya, orang tuh lupa yang intinya gitu loh. Yang intinya itu apa? Mereka lupa itu. Nah, murid-muridnya pada waktu Yesus keluar dari Bait Allah, murid-muridnya meninggalkan dan mengikuti Yesus. Yesus yang itu, sang firman itu. Intinya ini roti hidupnya, bukan yang di dalam gitu loh. Yang mungkin mereka perjamuan kudus ya kan, ada roti dan anggur misalnya gitu ya di Bait Allah gitu ya. Tapi nggak ada Kristusnya gitu loh. Yang jauh lebih penting, yang penting ada Kristusnya. Ya, ini yang harusnya kita ada. Nah, pada waktu mereka penasaran gitu ya, ada rasa penasaran yang di dalam diri murid-muridnya mengatakan bahwa katakan kepada kami bila mana itu akan terjadi. Jadi murid-muridnya tuh ingin memiliki rasa keingintahuan yang besar atau tinggi gitu loh. Kapan itu terjadi? Tanda-tandanya apa sih kira-kira nih kalau kedatangan Kristus yang kedua kalinya ini seperti apa Tuhan gitu ya. Mereka ingin tahu gitu ya. Nah, keingintahuan ini sih sebenarnya hal yang cukup wajar gitu ya. Tetapi justru keingintahuan yang berlebihan itu juga bisa masuk ke dalam satu titik ekstrim di mana orang bisa tersesat, Bapak Ibu. Ya, tersesat. Ini agak susah ya, saya pelan-pelan. Contoh kita pengetahuan aja. Orang haus akan pengetahuan, bagus ya? Bagus ya. Pengen cari tahu lagi, wah ini inti bumi di mana, wah semua partikel segala macam. Sampai satu titik ekstrim, ya kalau di ekstrim, dia berasa bahwa dia juga seperti Tuhan. Benar ya? Kalau bisa berlebihan, orang gitu ya punya rasa ingin tahu, bener ya, nggak salah. Tapi kalau dia tidak dikendalikan, maka dia bisa jatuh di dalam ketersesatan. Kalau saintis mungkin dia menganggap bahwa dia seperti Tuhan jadinya. Oh, Tuhan nggak ada gitu kan, ini dari teori ini loh gitu kan, seperti ini loh terjadi ya. Tuhan emang lah ada lah, oke, waktu awal doang, lalu dia selesai, udah seperti orang bikin jam tangan ya kan, begitu jamnya selesai tak udah selesai, dia jalan sendiri tuh tek 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 gitu loh.
Jadi itulah kendali Tuhan, hanya sebatas itu. Misalnya kan gitu ya. Nah ini kan akhirnya punya ekstrim yang berbeda kan. Nah pada waktu murid-muridnya bertanya pun, dia selalu menekankan tanda-tanda, fenomena apa yang akan terjadi, maka Tuhan kasih tahu kita gitu. Nah ini kan sesuatu yang keinginan tahuannya, akhirnya Tuhan coba coba redam gitu ya, bahasa saya mungkin redam dulu supaya kamu tahu intinya tadi ya, tahu intinya. Tahu dulu nih. Nah Tuhan menekankan lagi, meredamnya dengan demikian. Jawabannya di ayat keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu ya, bayangin ya, murid-muridnya minta tanda-tanda, fenomena-fenomena apa nih kira-kira. Tuhan Yesus jawabnya enggak misalnya langsung jawab, nih kalau ada guntur gitu kan, kilat yang mendebar gitu kan, berapa kali kilat, der 7 kali, nah itu tandanya gitu ya. Tuhan enggak jelaskan fenomena, Tuhan enggak jelaskan fenomena dulu, langsung dikatakan jangan ada yang menyesatkan kamu. Kalau kita bicara penyesatan, maka kita akan identik dengan apa Bapak Ibu? Kalau bicara dengar kata penyesatan, maka apa? Pengajaran ya. Mesias, tadi ada Mesias palsu, nabi palsu, benar ya? Maka Tuhan jawab dulu dengan penyesatan gitu loh. Yang intinya dulu nih, engkau jangan mikirin yang fenomena dulu, yang kayak tadi bait Allah gitu kan, wah keren nih, terbuat dari batu, gedungnya tinggi, yang kemarin kita sudah bahas ya kan. Tapi nggak ada, intinya nggak ada loh, gitu loh. Ngapain kamu, gitu. Nah, sekarang Tuhan pun coba mendidik murid-muridnya. Dia nggak jawab itu dulu, dia langsung jangan, waspadalah supaya kamu jangan ada yang menyesatkan kamu. Nah, tadi langsung dibahas mengenai Mesias palsu, ada nabi palsu. Nah, kalau di dalam perjanjian lama ini Tuhan berfirman, nggak semua orang kan bisa tahu maksud Tuhan ya, atau mendengar suara Tuhan secara audible gitu ya, audible. Artinya seperti saya nih, Bapak Ibu bisa dengar suara saya secara audible kan? Saya nggak ada tapi bisa dengar suaranya gitu ya. Nah pada waktu perjanjian lama, Tuhan memperdengarkan suaranya gitu ya, firman-Nya, nggak ke sembarang orang. Orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan ya. Kita ingat pada waktu itu Tuhan menampakkan diri pada Musa misalnya ya kan, ada semak berduri terus bercahaya gitu kan, enggak terbakar gitu kan, lalu Tuhan berbicara gitu ya, dia mendapat firman dari Tuhan gitu dan lain sebagainya. Nah enggak semua orang ya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, orang yang mendapat suara daripada Tuhan, tanda petik ya, maksudnya Tuhan berfirman ya, berfirman kepada orang tersebut, contoh Musa, maka Musa punya tugas adalah menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada dia sampaikan kepada jemaat atau bangsa Israel dalam hal ini gitu ya. Musa harus sampaikan kepada bangsa Israel. Kalau Tuhan bilang lu hadap ke Firaun, maka you harus hadap ke Firaun dan ngomong gitu ya. Benar ya? Jadi Musa punya tugas itu, menyampaikan firman Tuhan yang dia terima dari Tuhan, lalu dia sampaikan, baik itu misalnya ke raja gitu ya, ke Firaun atau ke bangsa Israel, dia sampaikan itu. Nah, tugas nabi itu sampai hari ini ada. Tugas nabi, tapi jabatan nabi sudah tidak ada. Ingat ya, antara tugas dan jabatan berbeda. Kita jabatan bisa saja ada gitu ya, tapi pada waktu setelah perjanjian lama itu jabatan nabi sudah nggak ada. Tapi bukan berarti fungsinya nggak ada, fungsinya tetap ada. Maka kalau hari ini ada yang mengaku dia adalah nabi, itu tanda tanya sebenarnya, karena nabi itu zaman perjanjian lama ya. Nah bagaimana dengan zaman perjanjian baru? Nah masuk ke dalam zaman perjanjian baru, maka Tuhan memakai rasul-rasulnya ya, memakai rasul-rasulnya. Sebelum masuk ke rasul-rasulnya, waktu Tuhan Yesus hadir gitu ya, Tuhan mempersiapkan satu pribadi yang namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini yang memberikan membuka jalan untuk bicara kedatangan Kristus atau kemunculan Kristus. Maka Yohanes Pembaptis itu disebut sebagai orang yang berteriak-teriak, sediakanlah jalan bagi Tuhan, ya kan? Jadi dia tuh kayak presiden mau datang lah, dia ininya deh, pas pampresnya udah beres-beres, minggir gitu kan, siapin jalan gitu kan, bagi Tuhan. Nah kira-kira itu Yohanes Pembaptis sebelum masuk ke rasul-rasul. Jadi Yohanes Pembaptis ini dia yang sudah mendapat
dikuasai Roh Kudus ya, dipenuhi Roh Kudus sejak dari kandungan ibunya. Itu Yohanes Pembaptis ya. Tetapi herannya kalau diperhatikan, Yohanes Pembaptis di dalam pelayanan sampai kepalanya dipenggal, tidak ada satu mukjizat pun tanda petik secara fenomenal yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yang notabene Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus sejak dari kandungan. Tetapi zaman sekarang hamba Tuhan yang tidak dipenuhi Roh Kudus dari kandungan berasa dia punya kuasa karena dia melakukan sebuah fenomenal di dalam pelayanannya. Saya dipenuhi Roh Kudus, maka saya bisa melakukan mukjizat. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, Yohanes Pembaptis yang dikaruniakan dipenuhi Roh Kudus sejak dari kandungan tidak melakukan sebuah fenomenal tanda petik. Itu kesejatian. Tapi bukan berarti bahwa mukjizat itu tidak ada, bukan. Saya nggak sampaikan itu. Tetapi saya khawatir orang mengklaim hamba-hamba Tuhan tertentu karena melakukan sesuatu yang sifatnya fenomenal atau mukjizat, maka kita klaim dia orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, enggak gitu. Jangan klaim begitu. Mukjizat ada enggak? Ada. Terus bagaimana cara kita menguji? Maka Tuhan bilang pengajaran. Maka Tuhan waspadalah, jangan ada penyesatan, ada Mesias palsu dan nabi palsu. Karena fenomena pun bisa ditiru Bapak Ibu. Saya pernah bikin satu konten gitu ya, udah lama gitu ya di YouTube saya. Nah itu saya bahas sedikit saja. Mukjizat itu pernah ditiru oleh siapa? Pada waktu zaman Musa kalau kita perhatikan. Musa lempar tongkat jadi ular, terus alih-alih nujumnya si Firaun juga lempar tongkat kan? Jadi ular. Ya kan? Kan bisa. Sama-sama juga lempar tongkat jadi ular, sama-sama mukjizat tanda petik, benar gak? Orang tanda petik yang tidak kenal Tuhan pun bisa lakukan itu. Makanya mukjizat yang sesungguhnya adalah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Apa itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Itulah mukjizat terbesar dan sejati. Apa itu mukjizatnya? Mukjizatnya adalah Yohanes Pembaptis berkhotbah mengenai Kristus, banyak orang bertobat. Itulah mukjizat yang sejati. Ketika dia berkhotbah, banyak orang-orang yang akhirnya bertobat, banyak akhirnya orang memberi diri dibaptis. Itulah mukjizat yang nggak bisa dilakukan oleh iblis. Ya, iblis nggak bakalan bisa membawa orang kepada pertobatan, mengenal Tuhan. Ampun Tuhan Yesus, itu pekerjaan iblis, nggak bisa. Itu rivalnya iblis, nggak mau. Dia justru yang menentang orang supaya kenal Yesus dengan benar gitu ya. Ini yang nggak bisa dilakukan oleh iblis. Tapi yang lain-lain, yang fenomenal itu bisa dilakukan. Tapi bukan berarti yang fenomenal itu nggak sejati. Enggak, ada yang sejati. Ya, ada yang sejati, ada yang benar maksud saya. Jangan dipukul rata. Cuma kalau orang menaklukkan atau menentukan dari hal itu salah. Ya, menentukan orang dipenuhi Roh Kudus atau tidak, itu dari hal itu salah. Dari tanda, gejala, fenomena atau apa yang dia lakukan lah kira-kira gitu, mukjizat atau tidak, itu salah. Ya. Nah, saya kembali pada waktu perjanjian baru, maka masuk ke dalam ada namanya Kristus, yaitu Mesias, Yesus Mesias yang diutus, yang sebagai anak Allah gitu ya, yang diutus gitu kan, Mesias. Karena dari perjanjian lama masuk ke dalam perjanjian baru itu ada satu jeda di lembaran Alkitab kita, itu satu lembar kosong Bapak Ibu, benar ya? Satu lembar pasti ada yang kosong tuh. Setelah perjanjian lama terakhir, halaman terakhir, masuk ke perjanjian baru, Matius itu, dia ada satu lembar kosong. Itu satu lembar kosong itu tanda bahwa Tuhan diam, tidak berbicara, tidak mengakukan apa. Biasa kan dia utus nabi, ngomong, ya kan? Itu 400 tahun kurang lebih. Tuhan diam. Kok dijanjikan gak datang-datang, gak ada nabi, gak ada apapun. Gak ada utusan nabi. Pada waktu perjanjian lama, nabi semua dibunuh-bunuhin. Akhirnya Tuhan udah diam, nggak mau utus nabi, lu bunuh-bunuhin semua. Nabi kasih tahu kamu bunuh. Nabi kasih tahu kamu binasakan, kamu benci, kamu hancurkan, kamu singkirkan, semuanya deh dibantain semua.
maka diam Tuhan. Pada waktu masuk Mesias datang, Yohanes Pembaptis. Waktu Kristus mengajar murid-muridnya, nah perlu tanda-tanda mesianik namanya, bahwa dia diutus dari Allah, betul ya? Namanya mesianik. Jadi ada satu tanda, saya ini Mesias, maka saya harus melakukan tanda-tanda. Bukan untuk supaya orang lihat, wah hebat lu, bukan. Tanda-tanda yang dimana kamu bisa lihat bahwa sayalah yang diutus daripada Allah. Makanya hal-hal yang fenomenal terjadi. Misalnya buta sejak lahir jadi melek, betul ya? Orang lumpuh sembuh, ya kan? Nggak perlu operasi atau apa pengobatan medikal segala macam, tidak, ya kan? Jamah jubah-jubahnya sembuh pendarahan, benar ya? Ini terus berbicara iman. Kalau kita perhatikan, waktu Tuhan Yesus melakukan kekuatan katakanlah mesianiknya, selalu dia menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan iman. Kalau diperhatikan ya, imanmu yang menyelamatkanmu, ya kan? Kalau kita perhatikan nih, jadilah sesuai dengan imanmu. Betapa besarnya iman ini tidak kutemui kepada orang-orang Israel, benar ya? Selalu dikaitkan dengan iman. Kalau kita tahu iman itu adalah timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Artinya apa? Ada sebuah pengajaran di balik kekuatan mesianiknya. Nah, pengajaran apa yang disampaikan oleh para hamba Tuhan atau katakanlah pendeta-pendeta ketika dia melakukan sebuah fenomena, itu yang kita bisa lihat. Apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka ada kemungkinan itu adalah kuasa daripada Allah, ya. Tetapi kalau ada kuasa fenomena yang terjadi, tetapi pengajarannya justru menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan, itu kita tanda tanya, udah pasti bukan daripada Tuhan, ya, bukan daripada Tuhan. Karena disinilah Tuhan mengatakan bahwa ditekankan dulu, jangan lihat fenomenanya, pengajarannya. Karena Nabi dan juga pada waktu zaman Yesus Mesias nih kan menyampaikan apa yang benar, ngerti ya? Nah, waktu masuk ke zaman perjanjian baru, maka para rasul sama tugasnya kayak nabi, yaitu menyampaikan, mengajarkan apa yang dia sudah dapat di dalam pengajarannya di dalam perjalanan mereka bersama Kristus, dia sampaikan, dia ajarkan. Nah, inilah yang benar. Nah, kalau cirinya pengajar yang sejati atau nabi, fungsi nabi ya, atau hamba Tuhan. Kalau kita sekarang hamba Tuhan, zaman kita sekarang hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Ya, orang yang menyampaikan firman Tuhan kan kemarin dulu waktu zaman perjanjian baru kan audible, ya kan? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya kan, Musa, let my people go. Bilangin kepada Firaun, let my people go. Ya kan, sampaikan ya, kan gitu ya, audible. Nah, sekarang hamba Tuhan pendeta, ini udah ada firman Tuhan, Alkitab. Nah, Alkitab ini para hamba Tuhan mempelajari. Oh, maknanya ini kita sampaikan kepada jemaat. Gitu loh. Apa maksud daripada kebenaran firman Tuhan dalam setiap tema-temanya? Kan gitu kan? Supaya apa? Kita sadar, kita tahu, oh ini loh maksudnya yang benar. Oh, Tuhan mau sampaikan ini. Banyak sekali ayat-ayat kebenaran firman Tuhan, mungkin ada kesempatan berikutnya. Banyak ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang disimpangkan. Itu banyak Bapak Ibu. Banyak. Saya coba lagi berpikir untuk ambil satu tema saja untuk supaya Bapak Ibu bisa lihat ini seringkali disimpangkan, gitu loh. Ya, karena banyak sekali. Saya coba ambil satu nanti rencana gitu ya, supaya kita tahu, oh ternyata ini ya, gitu loh. Oh nggak begini, oh saya taunya ngertinya begini loh Pak. Kelihatannya begitu, tapi ternyata enggak ya. Ayat firman Tuhan nggak mengatakan gitu. Nah, makanya unik ya, kadang Alkitab bilang katanya multitafsir. Ya, multitafsir artinya kita tahu pada waktu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang ditulis Markus nggak ditulis di Markus atau Matius atau Lukas atau Yohanes gitu ya, tapi ditulis oleh rasul lain gitu ya. Kita lihat kayaknya bingung nih, ini yang benar yang mana? Tidak ya. Tidak. Jadi saling melengkapi. Kalau kita bisa belajar, maka kita tahu, oh kayak misalnya Bapak Ibu lihat dari sisi Pak Dedi ngelihat saya, ya kan, ngelihat satu titik atau bangku gitu kan, dibanding dengan di Denis, ya kan, Bu Indah, saya di sini kan pasti punya sudut pandang yang berbeda. Nah, ini sebenarnya kaya buat kita yang sudah ada kebenaran firman Tuhan. Cuman mau nggak kita belajar? Kenapa sih kok dia bilang, wah ini misalnya ya,
gesernya sekian derajat dari pandangan Pak Dedi. Gitu loh. Kok dia malah memperhatikan sudut ya? Lain dengan Dennis. Wah, ini kayaknya pendek ya. Kan lain lagi. Tadi baru sudut, ini tinggi rendahnya, kan gitu kan. Bu Indah lain lagi gitu kan. Kok bahannya kayu? Kan gitu. Bener gak? Tapi ini jadi memperkaya saya. Oh, yang dibahas tuh ternyata ini gitu loh. Paham ya? Nah, ini makanya perlu belajar ya, makanya perlu belajar. Nah, saya lanjutkan kembali. Jadi pada waktu itu tugas para rasul atau Yesus pun mengajarkan. Nah, kalau kita perhatikan, ambil contoh Petrus di dalam Kisah Para Rasul, kita akan kutip saja ya Kisah Para Rasul. Bagaimana Petrus ketika itu juga melakukan mukjizat. Kisah Para Rasul 3 kita akan buka. Saya akan kutip saja beberapa adegan supaya kita mengetahui, oh seperti ini ya case-nya gitu ya. Saya juga pernah singgung di YouTube saya sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa ya, saya coba bahas. Petrus menyembuhkan orang lumpuh, Kisah Para Rasul 3, kita akan coba sedikit saja membahas ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya ganjil, Bapak Ibu genap. Jadi kita tahu dulu peristiwanya, background-nya ya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Mukjizat ya Bapak Ibu ya. Petrus melakukan fenomena ya, setuju ya. Orang lumpuh ya kan, minta sedekah, dia bilang gua nggak ada emas perak, tidak ada padaku. Berjalanlah ya kan. Seperti Tuhan Yesus loh ya kan. Berjalanlah, angkatlah tilahmu ya kan. Bangunlah, angkatlah tilahmu, berjalanlah. Benar ya? Mirip ya. Jadi dia punya kuasa atau mukjizat ya, melakukan mukjizat ya. Bapak Ibu tahu gak? Setelah kejadian itu heboh tuh. Wah, luar biasa ya gitu kan. Ini kan bukan yang pengemis yang biasa di gerbang Indah nongkrong tuh, biasa minta sedekah, ya kan? Heboh dong, populer artinya. Orang ini orang lama, dikenal semua sama orang yang datang ke bait Allah gitu ya, di Serambi Salomo. Bener ya? Orang ini viral. Wah, gimana bisa tuh? Nah, orang mau cari tahu ya. Fenomena mengundang orang untuk datang. Betul ya? Pasti itu. Mukjizat, kita jadi pengen tahu, ya kan? Makanya kadang dulu KKR mukjizat pasti pakai mereknya itu tuh, ya kan? Supaya orang mau datang, ya kan? Mau merasakan juga mukjizat itu, ya kan? Nggak ada yang salah kalau khotbahnya benar, gitu loh. Nah, lihat apa yang dilakukan oleh Petrus. Kita lihat lagi di ayat 11. Oke. 11. Oke. Saya akan kutip saja ayat 11 sampai ayat yang ke-14 ya. Saya ganjil, Bapak Ibu genap. 11 sampai 14 saja karena nanti panjang ya, nanti Bapak Ibu bisa belajar lagi di rumah. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. 14.
Bayangin ya, tegur dosa Bapak Ibu. Lu tahu nggak gitu? Ini kena mental ya orang ya, benar nggak? Itu loh, Yesus yang kamu tolak, yang kamu serahkan gitu kan. Bahwa Pilatus pun nggak bilang ini orang harus dibebaskan, tapi kamu bilang salibkan dia, salibkan dia. Ini orangnya nih yang menyembuhkan. Kamu tahu nggak? Oh bayangkan deh, keras nggak? Tegur dosa lu, bayangin Bapak Ibu. Kejadian fenomena itu, khotbah Petrus langsung tegur dosa. Itu khotbah yang sejati. Itulah mukjizat yang sejati. Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan yang harus disampaikan supaya orang tadi itu sadar. Waduh, celaka kita. Wah, nanti kalau lihat bebet, nanti ada dua ada dua kelompok. Yang satu bertobat, aduh menyesal. Jadi kita mesti gimana? Gitu loh. Aduh celaka kita, orang ternyata dia ini adalah Mesias yang kita bunuh itu, oh ternyata dia gitu kan. Bertobat, dengar itu. Ada satu kelompok lagi yang benci sama Petrus, disuruh berhenti, jangan khotbahkan Yesus. Di sidang nanti mereka ditangkap dan sebagainya. Nanti kita akan lihat bagaimana ada dua kelompok yang kayak gitu. Nah, posisi kita sebagai hamba Tuhan, Petrus sebagai hamba Tuhan, dia nggak pusing. Bayangkan ya, dia nggak takut. Sekarang makanya banyak orang-orang tuh, saya berharap hamba Tuhan tuh militan ya. Tapi ada beberapa, tapi bagi saya ya, orang di media sosial sekarang sudah banyak gitu ya. Justru orang-orang yang menegur dosa gitu ya. Maksudnya dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terus pasti pada waktu kebenaran itu disampaikan, pasti ada misalnya gini loh Bapak Ibu, kita kadang ya Bapak Ibu ya, ini sih kesaksian dari orang yang sudah pergi ke Laut Mati. Laut Mati kan kadar garamnya tinggi ya. Laut Mati nih kadar garamnya tinggi. Jadi pada waktu itu ini kesaksian dari hamba Tuhan nih. Dia ke sana. Lalu dia mau ya menikmati Laut Mati ya, ngambang gitu ya. Dia tuh pakai celana pendek mau berenang lah kira-kira gitu ya. Dia pas masukin badan dia baru tahu kaki dia perih. Dari situ kedetek. Berarti selama ini kaki dia tuh ada yang luka. Kalau kaki kita ada yang luka, kena garam, itu perih Bapak Ibu. Apalagi kan Laut Mati kadar garamnya tinggi dong. Nah, kaki dia perih. Tapi pada waktu sebelum dia mencelupkan kakinya ke air Laut Mati tadi, biasa aja. Biasa aja, dia nggak tahu kalau itu ada yang sakit atau apa, ada yang luka. Pas begitu masuk ke garam, air garam itu perih dia. Dari situ muncul pengajaran dia tuh, dia dari kesaksian dia mengajar mengenai garam. Sama tuh, kalau kebenaran itu, kalau kita ada yang luka, pasti ngobatin, dia akan ngedetek. Sebenarnya bagus gak? Bagus ya, ngedetek kita. Itulah firman Tuhan yang benar-benar seperti garam tadi. Firman Tuhan tuh harus ada garamnya, tanda petik ya, ada rasanya, jangan tawar. Banyak orang sampaikan firman Tuhan playing safe ya. Dibilangnya kemarin saya diskusi sama banyak hamba Tuhan playing safe, maksudnya main aman. Ya, main aman, takut nanti nggak diundang lagi gitu ya. Jadi ya main aman lah. Normatif, khotbahnya yang biasa dan sebagainya, normatif lah gitu ya. Nggak salah, tapi nggak boleh karena titipan sponsor. Kalau Tuhan mau sampaikan ini, sampaikan Bapak Ibu. Kalau kita bicara hamba Tuhan, nggak bisa. Karena kita ini hamba Tuhan, maka harus Tuhannya, bukan disetir sama manusianya. Tidak boleh, makanya hamba Tuhan harus punya pergumulan. Kadang diundang gitu kan, oke suruh bawakan apa. Saya pernah satu ketika saya cerita ulang gitu ya, udah pernah terjadi, saya pernah saksi juga. Pak Hengki di satu persekutuan kecil datang gitu kan untuk bawa firman Tuhan. Pak, kalau bisa jangan yang keras. Bayangkan Bapak Ibu, saya nggak tahu kerasnya itu apa. Saya bilang, saya nggak marah-marah. Saya bilang, kalau suara kencang itu supaya maksudnya bisa dengar gitu ya, karena di restoran seperti itu. Tapi akhirnya saya tetap sampaikan, saya bilang mereka kesaksian mukjizat. Justru tema saya adalah mukjizat tidak pernah membawa kepada pertobatan sejati. Saya ambil tema itu malah. Mereka kesaksian mukjizat, jadi kayak bertolak belakang kan. Saya nggak peduli.
Dalam arti bukan nggak peduli mereka gitu kan. Artinya saya harus tunduk, firman Tuhan sudah saya siapkan, saya nggak akan ganti. Tetap saya sampaikan, saya sudah siapkan ini, jadi saya akan tetap sampaikan, saya bilang. Nah dari sana akhirnya kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan yang hidup itu adalah membuat kita menjadi orang yang akhirnya merefleksikan diri. Itu firman Tuhan yang hidup. Maka garam gitu ya, kalau bicara garam itu harus yang demikian. Kalau garam itu nggak asin, kita nggak akan luka kok, nggak berasa. Tawar gitu loh. Yang bikin kita tahu, aduh kita ada luka nih, karena asinnya tadi gitu loh. Kita jadi tahu, kedetek. Bapak Ibu kalau ada luka terus siram air putih biasa aja tuh. Nggak berasa ada perih-perihnya, benar ya. Tapi kalau dicocolin garam gitu, air garam disiram, wah berasa nih perih nih, benar ya. Nah itu, jadi mengobati yang luka, membalut yang luka, itu harusnya. Nah pada waktu Petrus melakukan mukjizat, dia susul dengan sebuah kebenaran firman Tuhan yang menegur dosa, firman Tuhan yang hidup. Makanya kita harus melihat bahwa fenomena yang terjadi harus kita lihat dulu, jangan lihat fenomena yang terjadinya dulu. Lihat dulu nih, apa di balik itu nanti. Saya ambil satu lagi, kita coba buka dalam Kisah Para Rasul 8. Ada orang pengen mukjizat Bapak Ibu. Coba ya, Filipus di Samaria ya. Oke, ayat 14 sampai ayat 24. Saya ambil petikan ini saja ya, 14 sampai 24. Saya genap, Bapak Ibu ganjil. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 24. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan. Bayangkan nih, Simon itu dia ahli nujum, ahli sihir lah kira-kira gitu ya, magic segala macam. Pada waktu itu dia lihat Filipus. Wah, Filipus itu melakukan mukjizat yang dia nggak bisa kerjakan. Filipus bisa nyembuhin orang dan sebagainya. Lalu dia akhirnya memberi diri juga dibaptis, Bapak Ibu. Filipus pada waktu itu di Samaria itu, Filipus itu populer, jadinya populer dalam arti karena dia memiliki kuasa. Tadinya sebelumnya Simon itu seperti nabi, dianggapnya gitu, yang memiliki kuasa, ya, punya tanda-tanda mesianik, tanda petik gitu ya. Seperti itu, magic lah, magic, dukun lah, ya, mungkin bahasanya dukun gitu ya. Nah pada waktu itu Filipus masuk ke sana, lalu dia berdoa, dia tumpangin tangan, terjadi sesuatu yang fenomenal juga. Simon pikir, wah gue ikut dia nih, ilmunya lebih tinggi. Lalu dia memberi diri baptis. Dia pikir dengan demikian dia punya kuasa Roh Kudus, gitu kan. Makanya pada waktu dia lihat Yohanes, Petrus gitu kan, tumpangan tangan, wih gue mau gitu loh. Nah jadi pertanyaannya, pada waktu dia dibaptis ngikut Filipus, kita tahu ya, hanya ingin mukjizat Bapak Ibu. Benar ya? Terungkap sekarang. Jadi waktu dia ikut dibaptis karena mau mukjizat. Ini sering kali terjadi juga di dalam gereja saat ini. Banyak orang KKR mukjizat, ayo memberi dirimu dibaptis karena mau mukjizatnya. Makanya kan saya sudah sampaikan gitu kan, Alkitab sudah mengajarkan bahwa mukjizat tidak akan pernah membawa orang masuk ke dalam pertobatan yang sejati. Tidak akan pernah. Alkitab sudah memberi penjelasan. Tapi sering kali
mukjizat tanda petik dijual sebagai barang yang laku. Kalau KKR pasti tulisannya mukjizat, wah rame, kira-kira gitu ya. Kita mau forward juga gitu kan, yuk teman-teman yang merasa susah, yuk mukjizat. Itu barang laku itu, kata mukjizat. Gitu loh. Ini terjadi Bapak Ibu. Pada waktu zaman Kisah Para Rasul pun sudah terjadi. Sampai hari ini. Makanya kenapa kita mau belajar, harus belajar gitu bagi saya, supaya kita jangan sampai Tuhan Yesus bilang waspadalah, supaya kamu jangan ada yang menyesatkan kamu. Makanya perlu belajar. Kalau saya tahu dari mana saya asli atau palsu, ini sesat atau tidak sesat, saya tahu dari mana? Tahu dari mana tuh? Maka saya harus tahu yang asli, Bapak Ibu. Betul? Bapak Ibu kalau mau mengetahui ini asli atau palsu, maka yang harus Bapak Ibu pelajari adalah yang asli seperti apa. Betul ya? Kalau kita pelajarin yang palsu, capek Bapak Ibu. Uang palsu ciri-cirinya adalah kalau diterawang di matahari, maka dia akan kelihatan kusam. Wah, teknologi canggih lagi. Oh, itu ya, kalau yang palsu kedetek di situ. Kita bikin jangan sampai kusam. Kita pelajarin lagi. Wah, ternyata bukan hanya udah canggih nih, nggak bisa ngedetek yang palsu pakai dengan matahari terawang dia bisa nggak kusam. Kita lihat lagi, pakai misalnya UV blue gitu kan. Kita capek, orang akan terus palsuin, ngerti ya? Tapi kalau kita udah pelajarin yang asli, udah nggak usah pelajarin lagi yang palsu, ketahuan. Ah nggak gini, ngerti ya? Paham ya Bapak Ibu ya? Karena kita udah tahu yang asli. Makanya kenapa kita mesti belajar yang asli, jangan pelajarin yang palsu. Yang palsu nanti begitu kita udah pelajaran asli, ketahuan nih. Teman saya, kemarin saya coba nawar di sebuah kopi gitu ya ke temen kopi yang punya resto kopi gitu ya, kopi cafe lah gitu ya. Lalu saya bilang saya nggak tahu mengenai kopi nih, saya bilang gitu kan. Sekian persen Arabica, 80 Arabica, 20 Robusta segala macam gitu kan. Ini dari kandungan apa, biji kopinya, ada yang coklat kah segala macam lah, saya nggak ngerti. Saya bilang baristanya, saya bilang ya udah nanti gue sampein deh. Dia bilang gitu, oh iya nggak apa-apa, saya mau belajar juga. Nah orang yang belajar jadi tahu tuh, oh ini kayaknya kopinya nih. Dia tanya saya, Pak kopinya nih? Saya nggak tahu Pak. Saya bilang saya nggak mempelajari kopi. Saya bilang pas dia ngomong begitu, lalu saya temukan dengan yang orangnya gitu ya. Oh iya gini. Ah dia tahu tuh ya. Saya nggak tahu ya kan. Ini kandungannya seperti apa, berapa persennya saya nggak tahu ya kan. Tapi orang barista itu tahu gitu loh. Pak ini sekian persen ya Pak. Saya nggak tahu Pak. Ntar saya kontak aja. Saya kasih kontaknya gitu ya. Saya cuman nawarin aja. Nih teman saya main kopi, saya mau nawarin. Kira-kira ini kamu kontak aja. Saya langsung hubungin. Ternyata benar gitu loh. Artinya apa? Ini orang belajar ya. Jadi dia tahu gitu loh. Begitu dia seruput ya kan. Dia udah tahu dari harumnya. Itu canggih Bapak Ibu. Bisa kayak gitu ya orang ya. Luar biasa loh. Ini orang belajar ya, barista ya. Saya bilang, wih kagum saya. Karena dia belajar. Nggak perlu diinin, dia udah tahu gitu loh. Bahkan persenannya pun tahu Bapak Ibu. Canggih ya. Makanya saya pikir sama kayak kita. Kalau kita sudah pelajari, maka kita akan tahu, ah ini kayaknya imitasi nih gitu loh. Ah ini kayaknya nggak benar nih, firman Tuhan nggak pernah nyampaikan ini, misalnya gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah bergelut dengan yang asli Bapak Ibu. Makanya saya menghimbau buat setiap kita, jangan pernah berhenti belajar. Ya, kaum awam itu juga perlu belajar Bapak Ibu. Ya, saya selalu menyemangati kita lah untuk mau belajar firman Tuhan. Ya, nah banyak hal lagi yang mungkin kita akan coba. Ini sebenarnya kulitnya kayak introducing gitu ya, biar Bapak Ibu tahu gitu bahwa Tuhan tuh menekankan bahwa ini loh, jangan disesatkan. Kalau kita bicara penyesatan, maka kita bicara pengajaran. Kalau kita bicara nabi palsu, kuasa mesianik, itu semua mengajar kepada kebenaran. Karena firman Tuhan itu disampaikan oleh para nabi dan juga pada Kristus menyampaikan, akulah jalan, akulah hidup, akulah terang, akulah roti gitu ya. Semua Tuhan bicara mengenai kebenaran ya. Nah makanya kita yang harus kita pelajari kebenaran itu sendiri, bukan mesianiknya, bukan fenomenalnya, bukan mukjizatnya, bukan ya. Ada satu ketika sebagai penutup, teman gitu ya, dia mungkin karena latar belakangnya gerejanya selalu menekankan mukjizat, dia bilang ke saya, Ki, lu harus punya kuasa mukjizat, mau gak lu punya kuasa mukjizat? Siapa yang nggak mau ya Bapak Ibu ya? Semua mau dong gitu kan. Wah jadi ada kayak begini. Saya bilang
Oh, ya emang semuanya bagus-bagus ya kan. Tapi saya pikir gitu ya, Tuhan Yesus nggak pernah bilang, lu mau punya kuasa urapan gitu kan, yang maksudnya menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, tahu gimana caranya, begini loh, gini. Kan enggak kan? Bener nggak? Menyembuhkan lumpuh seperti Petrus, begini caranya. Kan enggak kan? Bener nggak? Kok ini malah diajarkan gitu loh. Jadi saya pikir, yang enggak diajarkan kebenaran firman Tuhan, jangan diajarkan. Jangan diajarkan, itu udah menyimpang jadinya. Karena apa? Yang kita ajarkan jadi pikiran manusia nih. Kita 2 minggu yang lalu kemarin kita udah bahas ya. Percuma kalau yang diajarkan pikiran manusia, maka sia-sia Bapak Ibu. Percuma, kalaupun terjadi juga nggak berkenan di hadapan Tuhan, malah celaka. Ya, menyesatkan orang gitu maksud saya. Kalau misalnya saya ngikutin, wah mesti begini, kamu puasa begini-begini, misalnya gitu kan, itu sesuatu yang baik dong, bener nggak? Oh, maka kamu bisa melakukan mukjizat, kamu akan tengking setan, misalnya segala macam. Oke, segala macam. Saya betapa, tanda petik ya, bersemedi gitu kan, meditasi jam segini, hengki gitu kan, pagi-pagi, dini hari, sama seperti Tuhan Yesus berdoa gitu kan, dini hari gitu kan. Wah misalnya saya ikutin dan terjadi misalnya Bapak Ibu, ini kan jadi sekte baru gitu ya. Tuhan Yesus nggak ajarkan, Alkitab nggak ajarkan, jadi sekte baru loh. Ya kan, saya buka gitu kan, wah gitu kan, apa gitu kan, sekte baru nih. Mau punya kuasa mukjizat gitu kan, melakukan perkara yang besar bersama Kristus gitu kan, wah itu sekte baru itu. Petrus begitu langsung mukjizat, ya kan? Sama. Lihat apa yang disampaikan Petrus, itu yang paling penting. Apa yang disampaikan Petrus? Kembali tadi, Yohanes Pembaptis, saya sudah singgung di awal, dipenuhi Roh Kudus, tidak melakukan sebuah fenomena. Tidak ada di Alkitab mencatat Yohanes Pembaptis membangkitkan orang mati. Nggak ada. Padahal dia dipenuhi Roh Kudus sejak dari kandungan ibunya. Tapi nggak pernah mendapatkan, maksudnya tercatat di Alkitab, dia itu diangkat seperti Elia. Enggak, kepalanya dipenggal, mati. Bayangkan Bapak Ibu ya, orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia selalu menekankan bahwa bertobatlah, membawa jiwa-jiwa kenal kebenaran, sehingga kebenaran itu mempertobatkan orang itu, membawa kebenaran sehingga orang itu berubah hidupnya. Ini mukjizat yang terbesar ya. Saya berharap malam hari ini kita juga mendapat mukjizat yang terbesar, yaitu apa? Mengenal Kristus, mengenal kebenaran, mengubah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu usai berkata-kata, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan terus menerus menyegarkan kami, agar kami sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kiranya juga Tuhan memberkati untuk setiap jiwa-jiwa yang sudah hadir dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus hidup di dalam kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan angkat pujian Denis untuk persembahan. Sebelumnya nanti saya undang Ibu Indra untuk berdoa ya, kolekte ya. Ya, kita doa dulu untuk persembahan. Amin. Citaku melimpah dalamku, sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernari dan bersuka, pujimu di setiap waktu.
sukacitaku ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Lapanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri persekutuan kita malam hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Apa yang telah kami adakan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan daripada Roh Kudus-Mu dan pimpinan pada kuasa daripada Roh Kudus-Mu atas pekerjaan Tuhan malam hari ini untuk setiap kami. Hamba-Mu terbatas di dalam setiap perkataan dan setiap ucapan. Biarlah Roh Kudus-Mu membantu setiap kami, kaum awam-Mu, domba-domba-Mu, jiwa-jiwa yang lemah di dalam setiap pengertian. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin cinta dan semakin rindu dengar-dengaran firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus menguatkan kami di dalam setiap juga pekerjaan kami, pergumulan kami, setiap jiwa-jiwa di tempat ini. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan maupun juga setiap tantangan yang ada pada setiap kami ya Bapa. Mari Tuhan Engkau berperkara atas hidup kami, tolong kami, tuntun dan bimbing setiap kami, sehingga kami tidak disesatkan, sehingga kami tidak terjatuh Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan yang menopang kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus turun atas setiap kita mulai malam hari ini sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh. Ibadah sudah selesai. Saya undang minggu depan hadir kembali.